Selamat malam, selamat datang di channel yang nggak tahu nih channel apaan. Pokoknya kita tuh membahas public speaking aja deh ya. Ya walaupun juga kita masih sama-sama perlu belajar. Karena di malam hari ini aku tuh gabut bener. Terus aku baca komentar-komentar dari kamu. Ada yang komentar menarik perhatian aku. Komentarnya kayak gini. Kak, gimana cara membuat analogi? Menurut aku, pertanyaan kamu nih pertanyaan yang cukup cerdas. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa bertanya hal seperti ini ya. Mungkin kamu bertanya hal ini karena kamu pingin tahu dan kamu pingin coba untuk melakukan hal itu. Oke, ini adalah salah satu tips dan trik dari aku bagaimana cara membuat analogi. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking untuk pemula. Karena kita masih sama-sama belajar, aku juga belajar dan kamu juga belajar. Jadi kita sama-sama melakukan proses pembelajaran di channel ini. Buat kamu yang pingin sharing atau berbagi cerita tentang public speaking, komunikasi, kamu boleh kok berbagi cerita sama aku, tulis kolom komentar atau DM aku di Instagram. Nah, di video kali ini aku tertarik untuk memberikan tips bagaimana cara membuat analogi atau teks analogi. Analogi ini adalah salah satu cara aku, teknik menjawab pertanyaan pada saat presentasi. Jadi ketika presentasi, kalau aku dapat pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan mudah ataupun pertanyaan yang sulit, maka aku jawab dengan sebuah analogi. Dengan membuat analogi ini memberikan pandangan atau gambaran baru kepada audiens, sehingga audiens pasti bakal menerima jawaban dari kita, atau si penanya pasti akan menerima jawaban dari kita. Kenapa? Karena pertanyaan mereka udah kita jawab dengan detail, dengan cara memberikan teknik analogi tersebut. Nah, teknik analogi ini teknik apaan sih, Kak? Gimana, Kak, cara buatnya supaya aku juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat presentasi dengan menggunakan teknik analogi. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tips dan trik sama kamu bagaimana cara membuat analogi atau teks analogi, ya. Sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, ke orang-orang yang kamu anggap harus tahu hal ini, ya. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Ini berbicara tentang analogi, kalian udah tahu belum arti dari analogi itu sendiri? Buat kamu yang belum tahu, analogi itu sebenarnya adalah teks atau cara kita menjawab pertanyaan dengan cara memberikan sebuah perbandingan. Perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain namun sejenis atau sejalan. Kalau simpelnya gini deh, menjawab pertanyaan dengan cara menggambarkan sesuatu dan di dalamnya ada perbandingan. Gitu deh simpelnya. Buat kamu yang bingung nih arti dari analogi itu apa, ya kayak gitu deh simpelnya. Kita menggambarkan sesuatu dengan cara memberikan perbandingan di dalamnya. Nah, itu dia. Nah, contohnya dulu, contoh kecil bagaimana cara membuat perbandingan. Misalnya kita dikasih pertanyaan aku di video yang itu tentang perselingkuhan ya. Apa penyebab perselingkuhan? Kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu pertanyaan yang double-double menurut aku. Nah, dari pertanyaan itu aku menjawabnya dengan sebuah analogi. Supaya apa? Pertanyaan yang double-double dan pertanyaan yang rumit seperti itu dengan aku jawab memberikan teks analogi, maka ini akan memberikan pandangan baru sama mereka, sama audiens kita, dan sama siapapun yang bertanya, sehingga apapun yang kita jawab mereka menerima. Itulah kenapa aku selalu memberikan teks analogi pada saat aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat presentasi ataupun diskusi. Jadi kalau kita jawab dengan perbandingan atau dengan analogi, maka mereka pasti akan menerimanya gitu. Pasti mereka akan menerimanya. Kenapa? Karena apa yang mereka tanyakan sudah kita jawab dengan cara memberikan perbandingan tersebut. Aduh Kak, aku bingung Kak, contohnya gini deh. Tadi dari pertanyaan itu, bagaimana sih cara jawabnya ya? Aku menjawab dengan memberikan analogi. Terima kasih atas pertanyaan saudara, kenapa perselingkuhan bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu ya. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Perselingkuhan terjadi, ini sebenarnya bukan karena faktor kesempatan, tapi karena adanya kemauan. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena hal ini kita analogikan sama seperti sebuah pintu. Pintu yang awalnya tertutup, namun tiba-tiba terbuka sedikit karena ada orang yang ingin masuk ke dalamnya. Namun kita sudah tahu, dia masuk ke dalam rumah kita dengan keadaan atau dengan tujuan yang tidak baik. Pintu yang terbuka tersebut itu sama halnya seperti sebuah kesempatan. Selebihnya tergantung dari kitanya yang punya rumah atau pemilik hati. Kalau kita tidak ingin dia datang di hidup kita, karena kita udah tahu tujuannya tidak bagus,
kita bisa tutup pintu itu. Artinya kita bisa tutup kesempatan itu. Kalau kita membiarkan pintu itu terbuka, maka akan ada orang yang masuk di dalamnya. Padahal kita sudah tahu tujuannya tidak baik. Nah, disinilah dikatakan bahwasanya perselingkuhan itu terjadi atas dasar kemauan. Kesempatannya kecil, namun karena kemauannya lebih besar, akhirnya dia terdorong untuk melakukan hal itu. Kita udah tahu ada orang yang ingin masuk, pintu kita terbuka sedikit. Inilah yang disebut dengan kesempatan. Kalau kita tidak mau, maka kita bisa menutup pintu itu rapat-rapat. Namun keadaannya adalah kenapa bisa terjadinya perselingkuhan? Yaitu karena faktor kemauan. Karena faktor kemauannya lebih besar daripada kesempatan yang dia punya. Kesempatannya kecil. Kalau kemauannya tadi kecil dan kesempatannya besar, tapi karena kemauannya kecil, maka dia bisa untuk menutup pintu itu rapat-rapat. Tanpa harus ada orang yang masuk dan akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Nah, hal ini sama seperti sebuah pintu yang terbuka dan tertutup. Pintu terbuka itu ibarat seperti sebuah kesempatan. Selebihnya kita yang mengontrol. Apakah kita ingin menutup pintu itu rapat-rapat atau kita membuka pintu itu lebar-lebar. Kalau kita ingin menutup pintu rapat-rapat, berarti kita menutup kesempatan itu. Berarti kita tidak mau. Tapi kalau kita membuka pintu itu lebar-lebar, padahal kita sudah tahu tujuannya tidak baik, maka yang terjadi adalah perselingkuhan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kamu tuh mau, karena faktor kemauan. Nah, jadi buat orang-orang yang berselingkuh di sana, itu artinya adalah kamu itu mau. Karena kamu mau, bukan karena adanya kesempatan. Emang ada kesempatan, tapi kesempatannya kecil, 0,009%. Kemauan kamu yang lebih besar. Dan atas kemauan kamu lah kamu terdorong untuk melakukan hal itu. Jadi kalau di sini dikatakan bahwasanya perselingkuhan terjadi karena kesempatan, itu kita katakan itu adalah sebuah alasan bagi orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Karena sebenarnya kemauan itulah yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Nah, sampai sini terjawab ya pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasinya atau cara menghindarinya? Dari analogi tersebut kita sudah mengetahui bahwasanya cara kita menghindari atau mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menolak diri. Jangan hanya karena adanya kesempatan, terus kita akhirnya melakukan tindakan yang tidak baik. Padahal kita udah tahu nih tujuannya nggak bagus. Lebih baik kita hindari karena kita sudah tahu apa yang bakal terjadi nanti. Karena ya membahas mengenai perselingkuhan ini, kalau kita tidak menjauhkan diri dari perbuatan tersebut, ini sebenarnya akan merugikan diri sendiri. Dan tidak hanya merugikan diri sendiri, ini dapat berakibat fatal ke depannya. Nama keluarga kita rusak, nama baik keluarga kita tercoreng karena perselingkuhan itu. Jadi jangan sampai perselingkuhan menghancurkan semuanya. Rusaknya masa depan kita, nama anak kita jelek nantinya, keturunan-keturunan kita jelek nantinya, dan banyak yang bilang bahwasanya perselingkuhan ini bisa jadi turun-temurun. Tapi kita berharap semoga kita jauh dari perbuatan ini. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari perselingkuhan adalah tolak hal ini jauh-jauh. Jika ada kesempatan, tutup kesempatan itu rapat-rapat. Kita lah yang mengontrol diri kita. Jangan karena adanya kesempatan, peluangnya kecil, namun karena kemauan kita yang lebih besar, akhirnya itu semua jadi berantakan. Ada contoh-contoh lain tentang bagaimana cara membuat analogi dari setiap pertanyaan, namun kalau aku berikan contohnya bakal terlalu panjang video kita. Jadi kita skip aja contohnya dan kita masuk ke caranya nih. Tips dan trik yang bisa kamu gunakan, bagaimana cara membuat analogi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan ketika presentasi, kamu bisa menjawabnya dengan menggunakan teknik analogi yang satu ini. Tips pertama, untuk membuat teks analogi ini sebenarnya kita harus perbanyak wawasan. Nah, gimana sih cara memperbanyak wawasan dengan cara banyak baca? Kalau kita banyak baca aja, maka ini akan membuka pikiran kita. Apapun itu dibaca aja. Non-fiksi, fiksi nggak masalah. Cuman kalau aku pribadi jujur aku lebih suka jenis non-fiksi sih. Aku lebih suka baca yang non-fiksi daripada fiksi. Nah, kamu banyak baca aja. Dengan cara banyak baca, maka ini akan membuka atau menambah wawasan. Jangan baca pesan aja, tapi dibaca juga buku-buku yang ada. Sebenarnya ya, banyak baca ini penting. Kenapa? Karena kalau kita banyak baca, pikiran kita bisa terbuka. Baca apa aja nggak masalah. Ini bisa membuat kamu untuk membandingkan sesuatu. Coba kamu baca segala sesuatu. Baca apa aja. Terserah kamu baca koran, kamu baca buku bacaan, kamu baca buku pelajaran, ensiklopedia, apapun itu. Kita baca untuk menambah wawasan kita dan memperbanyak wawasan kita. Nantinya deh, kalau misalnya kita udah banyak yang kita tahu, atau sedikit tahu banyak hal. Konsepnya gitu aja deh, sedikit-sedikit tapi tahu. Dengan cara kamu mengetahui banyak hal atau sedikit-sedikit tapi tahu, banyak taunya juga bagus tuh. Pokoknya kamu baca aja. Kalau kamu banyak taunya, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan
secara tidak langsung otak kita yang menjawab atau yang merangkai kata-kata tersebut sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya. Kamu coba deh untuk banyak baca sehingga wawasannya lebih terbuka lagi. Kalau wawasan kita lebih terbuka atau memperbanyak wawasan, maka kita akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Percaya deh, karena jujur ya, ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan saat presentasi, itu sebenarnya itu ngalir aja gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa jawab seperti itu, dengan cara membandingkan seperti itu, dengan cara memberikan analogi seperti itu. Tapi itu sebenarnya semuanya ngalir aja, ngalir. Jadi coba untuk banyak baca, banyak tahu. Nah gitu konsepnya. Atau sedikit-sedikit tahu banyak hal. Kalau kamu nggak mau tahu banyak hal, tapi sedikit-sedikit kamu harus tahu gitu. Jujur, karena ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu secara tidak langsung refleks dan spontan aja gitu untuk jawab. Maka kamu coba deh untuk banyak baca, biar nantinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ada, otak kita sendiri yang memberikan jawabannya, yang mengeluarkan kata-katanya, sehingga jadilah jawaban yang luar biasa. Coba deh untuk banyak baca atau banyak tahu atau sedikit-sedikit tahu, pokoknya kamu perbanyak aja wawasannya. Perbanyak wawasan, bisa banyak membaca, bisa banyak mendengarkan, bisa banyak berdiskusi dengan orang-orang pintar atau orang-orang hebat atau orang-orang yang mau belajar. Ini juga bisa menambah wawasan. Sering duduk dengan orang-orang yang pikirannya tuh ke depan. Jadi kita tuh banyak taunya. Mereka yang memberikan pengalaman mereka memberikan cerita mereka memberikan edukasi. Artinya apa? Artinya perbanyak wawasan ini ya bukan baca aja sih. Kamu mendengarkan orang juga bisa menambah atau membuka wawasan kamu, membuka ruang pikir kamu, memberikan pandangan baru sama kamu. Jadi nggak hanya membaca aja, dengarkan orang, berdiskusi, duduk dengan orang pintar, orang hebat, orang cerdas, atau orang-orang yang ingin belajar, ini juga bisa menambah wawasan sebenarnya. Coba praktekkan. Maka secara tidak langsung ketika kita disuguhkan atau kita diberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan itu pertanyaan yang benar-benar terkonsep, kalau kita banyak tahunya aja, kita bisa menjawab pertanyaan itu secara langsung, secara spontan. Otak kita sendiri yang bekerja untuk menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena otak kita ini berpikir, pertanyaan dia udah pernah nih aku dengar dari ini, atau pertanyaan dia cocok nih dijawab dengan kata-kata ini. Otak kita sendiri yang mengonsep jawabannya. Jadi coba untuk memperbanyak wawasan atau menambah wawasan. Ya. Karena secara tidak langsung aku pun tidak mengetahui kalau sebenarnya aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu secara tidak langsung otakku sendiri yang bekerja sehingga mulutku mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan kata-kata itu. Jadi kamu coba gunain. Tapi kalau misalnya kamu nggak banyak baca, kamu nggak banyak tahu, dan kamu nggak mau tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada, kamu nggak bisa jawab. Apalagi dengan menggunakan teknik analogi ini. Karena teknik analogi ini secara tidak langsung, kalau kamu banyak tahu aja, kamu perbanyak wawasan aja, maka secara tidak langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada, kamu bisa jawab dengan menggunakan teknik ini. Karena konsep analogi ini adalah dengan cara memberikan perbandingan atau menggambarkan sesuatu dengan cara membandingkan. Jadi apapun itu, pertanyaannya apapun itu, kalau kita udah banyak tahu aja, pasti itu secara tidak langsung bakal terjawab dengan menggunakan teknik analogi tersebut. Membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Padahal satu hal ini beda, tapi dia sejenis, tapi dia sejalan. Jadi bisa untuk kita jawab. Inilah yang kerap sekali aku gunakan ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat diskusi, pada saat presentasi. Hal ini bisa kamu coba dengan cara ya perbanyak wawasannya dulu. Pengalaman orang-orang hebat itu sebenarnya adalah cerita yang luar biasa sebenarnya. Tanpa membaca buku, kita bisa tahu pengalaman orang hebat. Jadi kamu coba ngobrol, duduk, diskusi, dialog sama mereka. Siapapun itu, dan orang-orang yang mau belajar, ya. Itu kamu coba terapin. Jadi secara tidak langsung otak kita itu bisa mengonsep jawaban yang ada. Yang kedua, kamu juga di sini harus lebih banyak bertanya. Bertanya itu bukan sembarangan nanya, tapi dengan cara kamu belajar nanya, maka di situ sebenarnya kamu akan coba untuk belajar menjawab. Sebenarnya ya, kenapa orang bertanya? Itu ada dua gendangnya. Yang pertama karena dia ingin tahu, dan yang kedua karena dia emang udah tahu, jadi dia pingin nanya aja untuk mengetahui apakah benar jawaban yang udah dia persiapkan. Nah itu sebenarnya dasar kenapa orang bertanya. Karena dia tidak tahu dan karena dia sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi dia pingin
untuk ditanyakan pertanyaannya, apakah benar jawaban yang udah dia persiapkan. Itu kenapa orang bertanya. Jujur setiap aku bertanya ketika presentasi, ketika diskusi, di sekolah, di kelas dulu, ataupun di kampus, jujur aku bertanya sebenarnya kebanyakan karena aku udah tahu jawabannya. Ya karena juga aku tahu kalau pasti nih aku bakal jadi salah satu siswa yang disudutkan untuk bertanya. Jadi aku mau gak mau mempersiapkan pertanyaan sih. Tapi kalau memang aku gak mau berpikir aja ya aku gak mau nanya. Ya kayak gitu ya. Jadi kamu harus coba untuk latihan bertanya. Dengan cara latihan bertanya sebenarnya kita latihan untuk ingin tahu juga. Ingin tahu dan cari tahu jawabannya. Banyak bertanya ini juga melatih kita ya. Melatih kita juga menambah wawasan kita. Melatih kita banyaklah kalau kamu bertanya aja. Banyak yang kita latih. Cara berpikir kita, pengucapannya kita, keberaniannya kita, percaya dirinya kita. Semua kita latih. Jadi kamu bisa lakukan hal ini. Untuk membuat teks analogi. Kamu nggak nyangka kalau ternyata cuman simple kan tipsnya. Simple banget lah. Cuma perbanyak wawasan, dialog dengan orang-orang hebat atau orang-orang yang mau belajar, dan kamu banyak nanya aja. Tapi banyak nanya nggak nanya-nanya yang basi ya. Kamu bertanya ya benar-benar emang pertanyaannya itu pertanyaan yang serius, bukan pertanyaan basi ya. Ngerti dong maksud aku. Belajar nanya, latihan nanya. Ini juga melatih kita untuk ingin mengetahui banyak hal ya. Belajar ya, aku juga masih belajar sih sebenarnya. Kita sama-sama belajar. Kamu belajar, aku juga belajar. Makasih buat kamu yang kasih aku pertanyaan ini, bagaimana cara membuat analogi. Ini adalah salah satu cara aku bagaimana aku menjawab pertanyaan dengan teknik analogi ketika presentasi ataupun ketika diskusi di depan kelas. Makasih yang udah nonton video ini. Thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau gitu selamat malam. Ini ada pantun buat kalian nih. Jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah sebentar membeli roti. Sebentar lagi mau tahun baru. Semoga rasa sakit hati bisa terobati. Jaelah, apaan sih? Ya udah segini dulu. Makasih. Bye bye. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.